Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah masuk ke malam 14 bulan Ramadan. Kita sudah menjalankan salat tarawih sebanyak 14 kali di bulan Ramadan, dan kita berpuasa sudah 13 kali di bulan Ramadan. Insya Allah, Allah semakin berikan kita keistiqomahan, kebaikan, umur panjang dalam taat, rezeki yang mudah, yang halal, yang barokah, anak-anak yang soleh soleha. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya dan dalam mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang keutamaan ilmu, keagungan ilmu, dan kemuliaan ilmu. Dan ini kita kenapa taraweh dijalankan seperti layaknya di masjid dan mushola umum, karena setelah ini nanti kita akan tasyakuran tempat baru berkah barbershop atau tempat potong rambut yang tempatnya ada di Desa Bulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Kecamatan Petarukan, di Desa Petarukan, di Pasar Petarukan. Kenapa tasyakuran? Ya, karena setiap tempat yang akan Mas Ozi tempati itu dia niatan untuk ibadah, makanya diawali dengan ibadah, bukan diawali dengan untuk mencari dunia dulu, tapi diawali untuk ibadah. Di antaranya apa? Yaitu menempati itu ruko baru untuk ibadah kepada Allah lewat jalan Maulid Nabi. Maka setelah itu baru dunia. Ya, jadi terkadang ada orang yang buka dulu, setelah ada uang baru maulidan ataupun tasyakuran. Ya, insya Allah nanti maju di situ ya. Amin. Nanti pakai pick up, kolbak, mobil, motor boleh. Pokoknya jam 9 kurang kita sudah, jam 9 maksimal kita berangkat ke sana. Perjalanan setengah jam. Ya, kemarin kita membahas tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, dan fadilah orang atau keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kenapa terkadang di dalam majelis taklim itu diwajibkan, hukumnya sudah wajib, diwajibkan untuk khusyuk dan diwajibkan untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan dengan baik, berbicara sendiri, ya, ngobrol sendiri, maka dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Sampai-sampai habaib, ulama, walinya Allah mengatakan seperti itu. Habib Hussein bin Abu Bakar bin Salim. Kenapa sampai mengatakan seperti itu? Karena mulianya tempat atau mulianya majelis ilmu. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh tempat yang ada di bumi ini itu ialah tempat untuk kita belajar, memahami, dan belajar mengambil ilmunya Allah. Jadi seluruh tempat yang ada di bumi ini itu tempat kita untuk belajar, Bu. Belajar apa? Belajar ilmunya Allah dan mengambil ilmunya Allah. Dimanapun. Maka dikatakan seluruh tempat yang ada di bumi ini ialah majelis. Majelis ilmu. Dimanapun kita bisa mengambil ilmu.
Dan kenapa saya tegas ataupun terkadang marah kepada orang yang hadir majelis ilmu berbicara sendiri-sendiri, ya, ngobrol sendiri, berbicara sendiri, ada yang mainan HP, nggak fokus. Kenapa saya sampai marah? Kenapa saya sampai marah ataupun sampai bersuara keras? Itu semata-mata saya untuk memuliakan ilmu. Ya, saya untuk memuliakan ilmu. Ta'diman wa tasrifan li ilmi. Saya niatnya untuk patuh, untuk memuliakan, menghormati daripada ilmu. Jadi seperti itu. Saya menghormati ilmu. Makanya ketika saya ceramah, kalau seandainya orang-orang itu nggak pada berhenti bicara, ngobrol sendiri, ya, kan umumnya seperti itu. Orang ceramah ngisi pengajian, lantas ketika ngisi pengajian, yang menghadiri itu berbicara sendiri, ngobrol sendiri, ada yang merokok. Saya sempat terkadang, ini saya akan berhenti ceramah kalau orang-orang para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu masih berbicara, saya akan berhenti. Tak hitung satu masih bicara. Itu pernah kejadian itu di Tegalsari Barat. Satu masih bicara, dua masih ada yang bicara, tiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun saya dari panggung. Kok bisa seperti itu, Bi? Sombong Habib, baper Habib, sensitif, baper. Bukan seperti itu. Ya, tadi niatannya saya ialah ta'diman, tasyrifan, ilmi. Ya, saya niatnya tadi memuliakan, menghormati, mengagungkan ilmu. Ilmu yang disampaikan itu mulia. Dan di antara adab saya menyampaikan ilmu ataupun orang yang mendengarkan ilmu, ya khusyuk, dia tunduk. Ngapain? Saya bukan orang yang ngapunten, pendakwah ataupun para penceramah amplop. Oh, mboten. Penceramah amplop itu ya nggak mikirin, yang denger mau ngerokok, yang dengerin ceramahnya saya mau ngerokok, mau ngobrol sendiri, mau peluk-pelukan sama sampingnya yang perempuan. Yang penting dia ceramah selesai, dikasih amplop, ya selesai. Kalau saya nggak bisa, dan itu terjadi juga kemarin di Ustadz Thorik Pekalongan. Saya nggak bisa. Di situ ada kiai dari Jombang, dia yang mohilo asana ceramah yang pertama, saya ceramah yang kedua. Saya mendengarkan, semata-mata saya lakukan itu bukan saya sombong, bukan saya baper, ataupun saya namanya apa, sensitif, tapi saya tidak terima kalau ilmu itu direndahkan. Itulah jalan saya dalam memperhatikan ilmu. Saya tidak mau ketika menyampaikan ilmu orang itu berbicara sendiri, karena saya bukan pendakwah yang pakai amplop. Ceramah jenengan pada ngobrol atau main HP, ya sampaikan saja, selesai dapat amplop, pulang. Gak mikirin yang hadir paham atau tidak, gak mikirin yang hadir tahu ilmu atau tidak. Jujurnya saya dipanggil di panggung untuk ceramah, selesai dapat hadiah amplop, pulang, selesai, senang. Bukan seperti itu saya. Ya, saya walaupun hidayah milik Allah, saya menyampaikan ilmu itu ya bagaimana caranya antum khusyuk, antum beradab, ya ta'dziman wa tasriman ilmi. Antum mengagungkan, memuliakan ilmu dengan khusyuk, mendengarkan dengan adab yang baik. Itu tandanya orang yang belajar.
Jadi walaupun toh seandainya jenengan nggak paham dengan apa yang ulama, guru, ataupun pendakwa di dalam panggung itu, di atas panggung ceramah jenengan nggak paham, tidaknya jenengan akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dari apa yang jenengan lakukan, yaitu dengan adab di dalam majelis ilmu. Sekarang kan banyak, ampun kan banyak ya para penceramah ya sekedar menyampaikan saja, nggak mikirin di hadapannya itu ada orang yang ngerokok, ada orang yang ngobrol, mainan HP sendiri, nyampaikan saja. Kalau saya enggak, kalau saya beda, saya dia. Kalau saya nggak mikirin, makanya kemarin di Pekalongan saya nggak mikirin. Setelah ini jenengan benci sama saya, mau silakan, Zat. Setelah ini jenengan mengundang saya, mau silakan. Ngampun ini PKI. Iya, saya berkata apa adanya. Inilah bukti saya memperhatikan ilmunya Nabi, warisannya Nabi. Dengan cara apa? Saya menjaga adab ketika disampaikannya ilmu. Saya menjaga daripada adab ketika ada ilmu di situ disampaikan dan dikaji oleh seorang ulama. Saya nggak bisa diam. Makanya kita selaku umat Nabi Muhammad, antum semua harus tunjukkan rasa memuliakan antum, mengagungkannya antum kepada ilmu. Di halayak umum, di muzola, di masjid, di majelis, dengan cara apa? Berani mengatakan sesuatu yang benar di hadapan mereka yang tidak beradab dengan ilmu. Itu susah itu. Siapa yang pernah lihat saya marah-marah? Di atas panggung marah-marah? Ustaz Rajani tahu sendiri ya. Yang lihat banyak ada kiai, kiai besar nih loh, coba. Aku udah mikiri. Ya mau solawatan loh. Joget itu yang merusak daripada nilai sholawat antum kepada baginda Nabi. Sholawatan joget-joget, bersenang-senang, atau antum lagi hubur menghadirkan hati jiwa antum untuk Nabi, biar antum mendapat pandangan Nabi. Masa antum akan mendapatkan keriduan Nabi, pandangan Nabi antum dengan joget-joget? Ya Nabi Sallallahu lucu ya, bener nggak? Kan harus dengan sopan santun, ya, hikmah seperti ini. Makanya saya nggak terima sekali kemarin ada Habib 2, saya nggak mikirin, ada Habib 3, Habib Muksin Al Hasni, maaf Habib, dia baik semua. Ya tadi semua itu ada makom, derajat, dan saya akan berani sendiri, saya berani di banyak orang pun saya berani, nggak ada yang bisa menyutkan nyali saya untuk menyampaikan kebenaran, walaupun di hadapan saya itu ribuan orang sekalipun. Kalau itu sesuatu salah, saya akan ingatkan dengan ilmu yang benar. Saya akan berani walaupun banyak orang ataupun sedikit orang, saya akan berani. Tapi kalau antum berani kalau banyak orang, namanya bukan berani benar-benar karena Allah, karena ada pendukung. Kalau saya nggak pikirin, lah saya di kota orang, kalau nggak mikirin, saya berangkat dengan 3 orang 4 orang, saya nggak mikirin. Karena jadi tujuannya tadi untuk memuliakan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu itu kedudukannya tinggi. Kemarin sudah dijelaskan, setelah para nabi, rasul, baru ilmu. Dan ilmu itu dari atas turun ke bawah, laksana hujan. Ya. Dan ketika sudah turun ke bawah, engkau ambil, engkau terima itu daripada ilmu. Setelah itu dari ilmu tersebut, engkau yang tadinya di bawah hina, engkau akan diangkat ke atas, sehingga engkau memiliki derajat kemuliaan berkat ilmu. Ini dari itu enggak? Makanya dia jelaskan seperti ini. Dan dalam kitab Mahajus Sawi, ya, Mahajus Sawi itu jelaskan tentang keutamaan ilmu.
sabahallahu ilma bil ma, ya, sabahallahul ilma bil ma. Qala ba'duhum fi qaulillahi ta'ala anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatan biqadariha fahtamala sailu zabadan rabiyan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah itu telah menurunkan daripada air hujan dari langit di sana. Fasalat awdiyatan biqadariha fahtamala sailu zabadar rabiyan. Maka mengalirlah itu air di lembah-lembah menurut ukurannya. Al-ma'u hahuna ilmu syabahullahu bil ma' li khamsil hisal. Tuh. Dan ketika air itu mengalir di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Makanya firman Allah di atas itu mengumpamakan ilmu itu, ya, sabahullah bil ma'. Ilmu itu bagaikan air yang membanjiri lembah-lembah li khamsi hisal, karena 5 perkara. Maksudnya gimana? Yang pertama, kama annal matara yunzalu minas sama, kadzalikal ilmu yunzalu minas sama. Yang pertama, kenapa ilmu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 17. Kenapa ilmu diumpamakan dengan air? Ya. Karena yang pertama, kama anal matara yunzalu minas sama. Karena hujan itu turunnya dari langit. Benar, hujan itu dalamnya apa? Air. Kadzalikal ilmu yunzalu minas sama. Demikian pula ilmu itu turunnya dari langit. Orang pakai mahkota di atas. Mahkota itu lambang daripada kemuliaan, benar gak? Ini mahkota yang buat manusia, benar. Taruhnya di atas kepala, tandanya kemuliaan. Kopiah dibuat, tadinya di bawah bahan, diambil dibuat kopiah, taruh di atas kepala, jadi mahkota kemuliaan kamu. Piala dibuat itu. Ketika orang menang, diangkat pialanya, diangkat kan, tandanya kemuliaan. Berarti sesuatu yang mulia itu sumbernya pasti dari atas. Makanya Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 17, ini tafsirnya ya, biar antum tahu nih, ilmu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai air. Karena apa? Ilmu itu mulia, datangnya dari atas, Allah turunkan ke dunia, ke bumi. Jenengan dapat hadiah, menang. Ketika jenengan menang, sadar gak sadar, tangannya jenengan gak mungkin menang kayak gini. Menang, ke bawah tangannya, gak mungkin. Menang, boleh, bener gak? Menang berarti hebat, kemuliaan. Berdoa, mulia. Untuk kiblatnya orang berdoa itu ialah langit. Makanya kenapa orang berdoa itu menghadap ke atas? Berarti di atas itu sesuatu yang mulia, asnya Allah di atas. Terus kenapa tangan telapak kita diangkat seperti ini? Bisa aja berdoa seperti ini. Ini ketika kita menolak daripada bala sesuatu yang tidak baik. Ya seperti doa setiap hari Selasa, Allahumma yakfiyal baik final bala qabla nuzulihi minasyama, ya Allah ya Allah ya. Tapi kalau kebanyakan kita berdoa seperti ini, membuat telapak tangan kita. Kata Imam Ghazali, karena kiblatnya orang berdoa itu ialah langit. Kiblatnya orang berdoa langit, kiblatnya orang sholat ialah Ka'bah. Tapi sesuatu itu mulia yang ada di atas. Masa berdoa gini atas. Nah, sadar gak sadar dalam Quran surat Ar-Ra'd Allah mengumpamakan bahwasanya ilmu itu diumpamakan sebagai air. Ya, kadzalika ilmu yuzalu minas sama, karena ilmu itu turunnya dari langit. Terus yang kedua, tadi kan ada 5 perkara ya.
Ilmu diperumpamakan sebagai air yang masuk ke dalam lembah-lembah dan akan mengaliri menurut ukurannya ya. Lembahnya besar, ya airnya semakin banyak, benar kan? Tempatnya besar, airnya semakin banyak. Hati kamu lapang, hati kamu ridho, hati kamu bersih, semakin banyak ilmu yang engkau kuasai, yang engkau pahami, yang menjadi keberkahan untuk dirimu. Berarti ya tempatnya ilmu ada dalam hati antum. Terus kama anna islahal ardi bil matar fa islahul khalqi bil ilmi. Itu kalau hidupnya bumi itu karena air hujan, maka hidupnya manusia itu karena ilmu pengetahuan. Sekarang ada listrik karena ilmu pengetahuan. Antum ibadah kepada Allah karena ilmu agama, ilmu syariat. Ya, hidupnya bumi itu karena air hujan. Coba kalau nggak dihujani, coba gimana? Kita dikasih musim panas, pancaroba, musim apa? Ketigo panas ya, apa? Bahasa Jawa apa? Ketigo, kepapatan apa ora? Musim ketiga. Anak-anak apa ya? Yes, kita sudah bingung. Orang yang mengairi sawah saja nyedotnya sampai pukul-pukulan, sampai berdusta, sampai serobot satu sama lain hanya untuk bisa mengaliri sawahnya dengan air. Itu yang punya sawah bakal merasakan itu. Ketika musim ketiga, malam-malam jam 2 sudah nyedot terus ya sampingnya asem banyak dicukuti kayak itu. Banyak sekali sedotannya dicukut ya selangi limpah nama yang sawah wong. Sawah ini, sawah dheweke. Jadi seperti itu. Makanya dikatakan kama anal islahal ardi bil matar. Bumi itu hidupnya karena air hujan. Ya, fa islahul khalqi bil ilmi, dan manusia itu bisa hidup subur, ngerti itu karena ilmu pengetahuan. Kama anazar'a la yahruju bi khairil matar. Ya, ana ala zar'a la yahruju bi khairil matar. Kalau tanaman itu tidak dapat tumbuh tanpa air hujan, tanaman tidak akan pernah tumbuh, tidak dapat tumbuh subur tanpa adanya air hujan. Dan kebalikannya, seperti kadzalikal akmal wa ta'at la tahruju bi khairi ilmi. Tuh. Ya, kadzalikal akmal wa ta'atu la tahruju bi khairi ilmi. Kalau tadi tanaman tidak dapat tumbuh subur karena tanpa adanya air hujan, maka amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan, ya, amal-amal kebaikan tidak akan tumbuh baik tanpa adanya ilmu. Makanya wajib kita menuntut ilmu, mendasari ibadah kita dengan ilmu. Bayangkan itu, mendasari ibadah kita dengan ilmu itu sesuatu yang wajib. Seperti layaknya ketika engkau menanam tanaman tidak akan subur tanpa adanya air untuk menyirami daripada tanaman tersebut. Pohon-pohon tidak akan tinggi besar berbuah jikalau tidak adanya air hujan yang turun dari langit. Engkau tidak akan maju, tidak akan tinggi, tidak akan mulia jikalau engkau hidup sekadar hidup tanpa adanya ilmu dan tidak mau menuntut ilmu. Maka engkau dengan binatang sama saja, padha bae urip, padha bae mangan, padha bae ngising. Mangan ngising. Padha bae kayak kewan. Coba. Kewan ana cungure, ana orane. Kewan sing dicungur apa? Mikir ke. Hewan apa yang punya? Ayo. Hah? Kucing orang bisa dipangan. Iya bisa dipangan. Nanti rujak cingur apa? Rujak cingur, ngerti ya? Asli Surabaya apa Malang? Rujak cingur.
di Malaysia. Gimana sih? Kan mereka kakak di Malaysia, Malaysia Nur. Enak. Rujak cingur asli mana? Hah? Asli di Pengadegan. Rujak cingur Pengadegan. Ya, rujak cingure, wajah cingure. Rujak cingur itu berarti rujak hidung ya. Pakainya hidung kerbau atau sapi ya. Diambil, dicucruk, campur rujak pangan. Iya serius. Rujak cingur, cingur kan hidung itu di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Dia orang percaya. Berarti hewan yang jadi makan hidungnya dan terkenal di Indonesia kan rujak cingur. Astagfirullah. Ayah. Nabi ngerti pirang-pirang, ngerti anak luar angkasa, ngerti anak musik disco remix, anak ngerti ye. Jangan ngerti apa. Jadi seperti itu ya. Terus lanjut. Wa kama anal matara far'u ra'dil wal barqi kadzalika al ilmu far'ul wa'di wal wa'idi. Ya, yang keempat. Kalau hujan itu diawali dengan halilintar dan kilat. Demikian pula ilmu diawali dengan janji yang baik dan ancaman. Maksudnya gimana kok ilmu diawali dengan janji yang baik dan ancaman? Iya, janjinya Allah bagi orang yang menuntut ilmu setiap langkahnya. Ya, jika ia wafat dalam hal menuntut ilmu, maka ia dikatakan meninggal dalam keadaan syahid. Langkah kakinya orang yang menuntut ilmu menuju majelis ilmu akan dihitung kebaikan oleh Allah dan dihitung sebagai jalan menuju surga. Itu janjinya. Dan ancamannya apa? Mereka yang tidak mau menuntut ilmu, maka siap-siaplah apa yang antum lakukan itu akan terbakar, hapus, sia-sia. Karena apa yang antum lakukan kebaikan-kebaikan tanpa adanya ilmu, maka itu semua bisa membinasakan. Makanya kemarin saya jelaskan, Imam Syafi'i itu bisa berdebat dengan 1000 orang ahli ilmu, tapi Imam Syafi'i akan kalah dengan satu orang bodoh yang keminter. Ya, wong bodoh sing keminter kuwi lho medeni daripada debat karo wong sing ahli ilmu. Ancamannya apa orang yang tidak mau menuntut ilmu? Ya kebinasaan, kesesatan. Wong sing ora ilmu al sesat. Paham ya? Jadi seperti itu. Terus kama anal matara, hujan itu dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan, maka ilmu juga bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan bagi yang mengamalkannya. Maka ilmu juga dapat mendatangkan kebaikan bagi yang mengamalkannya dan dapat mendatangkan keburukan bagi yang tidak mengamalkannya. Itu ya kan, kama annal madara nafi'un wara wadarun. Kadzalika ilmu nafi'u liman amila bihi, darur liman lam ya'mal bihi, darru liman lam ya'mal bihi. Wong sing ora ngamalna ilmu yo bakal oleh keburukan. Kadzalika ilmu nafi'u liman amila. Tutup kitabnya. Makanya ketika antum sudah menjadi seorang santri, murid, jamaah, majelis taklim dimanapun, pada kiai ataupun habaib ataupun ustaz, maka jagalah adab ketika di majelis ilmu. Jangan berbicara sendiri, jangan ngobrol sendiri, jangan mainan HP. Karena apa? Semata-mata kita itu memuliakan, mengagungkan, menghormati yang namanya ilmu. Karena ilmu dibawa oleh Rasulullah SAW. Ilmu diumpamakan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 itu sebagai air hujan yang turun daripada langit, dan ilmu bisa mengangkat seseorang dari kehinaan menjadi kemuliaan, dan ilmu bisa mengangkat seseorang tadinya bodoh menjadi tahu, dan ilmu bisa menyelamatkan kita dari
daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa terkadang saya marah, saya sangat mengatur orang yang hadir di majelis ini dengan adab ketika duduk di majelis ini. Sekarang gini, saya mau tanya, jenengan datang ke majelis taklim, majelismu tujuannya untuk apa? Belajar. Ya, kalau belajar masa ngobrol, belajar masa main HP, belajar masa ya namanya juga hadir majelis ini mau belajar. Kalau mau ngobrol ada tempatnya di rumah, ada tempatnya di pasar. Kalau kita masuk adalah majelis ilmu ya niatnya belajar dan ngobrol, ya sama kayak orang saya dipanggil untuk ceramah di mana satu pengajian atau panggung besar maulidan itu ceramah, itu kan namanya majelis juga karena ada ceramahnya berarti ada ilmunya majelis kan. Terus orang yang hadir niatnya untuk apa berarti itu? Maulid dan belajar kan. Sholawat iya ada sih maulid. Terus ada ilmu lewat apa? Yainya ceramah. Berarti harusnya apa kalau seperti itu? Wajib hukumnya jaga adab. Ya. Jadi seperti itu. Jaga adab. Makanya dimanapun bumi kita injak, disitulah kita dapat mengambil ilmu. Disitulah majelis ilmu. Makanya harus kita beradab dengan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Insya Allah manfaat, barokah. Ya, kita lanjut esok depan. Setelah ini kita lanjut pembacaan maulid Nabi halal fi ala kulli hal seadanya di rumah di rukonya baru Mas Oji, ya. Doakan Mas Oji agar semakin istiqomah, barokah, dunianya semakin barokah, semakin dermawan, semakin maju, berkah bersoknya, bisa buka cabang dan bisa mengajari anak-anak biar dapat pekerjaan dan bisa membantu anak-anak majelis yang masih nganggur agar apa? Punya kreativitas, keahlian sehingga bisa mencari ataupun menjemput rezekinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana